Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi materi untuk kelas praktika kita hari ini adalah manajemen kas dan surat berharga sampai di manajemen persediaan. Nah, sebelumnya saya jelaskan mengenai manajemen persediaan atau inventory management. Nah, kenapa kita harus menghitung seberapa pentingnya manajemen persediaan itu? Nah, manajemen persediaan itu penting bagi sebuah perusahaan karena untuk mengetahui tingkat profitabilitas dari sebuah perusahaan itu bisa tergantung pada besar kecilnya jumlah persediaan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Nah, salah satu pendekatan yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah pada manajemen persediaan ini adalah EOQ atau Economic Order Quantity. Kalau dirumuskan, EOQ atau Economic Order Quantity. Nah, EOQ ini bisa dihitung. EOQ bisa kita sebut dengan Q. Caranya dari akar. Kalau misalnya di Excel, akar itu dari SQRT dalam kurung 2OS dibagi dengan CP. Nah, SQRT, kalau kalian tulis secara langsung, ini berarti akar. Kemudian, kalau S, berarti jumlah kebutuhan persediaan. Setelah S, yang diketahui lagi adalah O. Nah, O ini merupakan biaya pemesanan pada setiap kali pesan. Setelah O, yang diketahui lagi pada rumusnya adalah C. C ini merupakan biaya penyimpanan per tahun yang dinyatakan dengan bentuk persen dari harga beli persediaan. Setelah C adalah P. P sendiri merupakan harga beli per unit dari persediaan. Nah, yang kita cari ini adalah EOQ atau Q, berarti jumlah pesanan yang ekonomis. Arti dari jumlah pesanan yang ekonomis adalah persediaan yang harus dipesan dengan biaya minimal. Misalnya, pada suatu contoh soal, EOQ. Sebuah perusahaan membutuhkan persediaan bahan baku sebanyak
16.000 unit. Kemudian, setiap 16.000 unit ini untuk setiap tahunnya. Bahan baku diperoleh dengan harga Rp400 per unitnya. Biaya penyimpanan sebesar 25% per tahun dari harga beli bahan baku. Jadi untuk biaya penyimpanan ini nanti kita kalikan ke biaya beli bahan bakunya. Dan yang terakhir yang diketahui biaya pemesanan. Sebesar Rp500 per pesanan. Jika berdasarkan informasi ini, kita disuruh untuk mencari berapa jumlah pesanan ekonomis berdasarkan informasi. Berarti kalau soalnya kita disuruh untuk mencari berapa jumlah pesanan ekonomis, kita mencarinya EOQ. Yang diketahui adalah membutuhkan persediaan bahan baku. Nah, ketersediaan bahan baku ini setiap tahunnya berarti S. S-nya 16.000. Kemudian, bahan baku diperoleh dengan harga 400. Berarti P. Kalau untuk bahan bakunya 400 per unit. Kemudian untuk biaya penyimpanan C adalah 25% dari 400. Kalau dirupiahkan 25% dari 400 ini berarti adalah berapa rupiah? Rp100. Nah, selanjutnya adalah biaya pemesanan. Biaya pemesanan adalah O. O sebesar Rp500 per pesanan. Kita jadikan ke rupiah terlebih dahulu biar tidak bingung. Nah, selanjutnya yang ditanya adalah berapa jumlah pesanan ekonomis, berarti menanyakan Q. Kalau untuk mencari Q, berarti dari SQRT, kemudian kita kalikan 2 dikali O, O-nya 500, kemudian dikalikan dengan S. Berdasarkan rumus kan 2 dikali O dikali S. S-nya 16.000. Kita kalikan terlebih dahulu. Kemudian kita bagi. Dalam kurung lagi, C 25% dikali P. Berarti dibaginya Rp100.
Q adalah 400. Unit per pesanan. Sudah diketahui Q-nya. Nah, cara untuk mengetahui Q, nanti dari akar 2 dikalikan O, biaya pemesanan tiap kali pesan, dikalikan S, jumlah kebutuhan persediaan, kemudian dibagi biaya penyimpanan dari harga beli persediaannya, berapa persen dikalikan dengan harga beli per unit dari persediaannya. Kemudian kita akan menghitung biaya persediaan. Nah, biaya persediaan ini ada 2, terdiri dari biaya penyimpanan kalau biaya persediaan terdiri yang pertama itu biaya penyimpanan atau carrying cost sama biaya pemesanan. Kita tulis terlebih dahulu. Biaya persediaan. Yang pertama adalah biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan ini caranya adalah Q dibagi 2 dikalikan C dalam bentuk persen, kemudian dikalikan lagi dengan P. Seperti yang kita lihat sebelumnya, Q ini kan jumlah pesanan yang ekonomis. Berarti kita menghitung Q-nya terlebih dahulu kan. Q, jumlah pesanan ekonomis. Kemudian C adalah biaya penyimpanan. Dan P adalah biaya atau harga beli per unit dari persediaan. Setelah itu, biaya persediaan yang kedua. Biaya persediaan yang kedua adalah biaya pemesanan. Nah, biaya pemesanan ini dirumuskan sebagai berikut. S dibagi Q, kemudian dikalikan dengan O. Diketahui S adalah jumlah kebutuhan persediaan. Kemudian untuk Q, jumlah pesanan ekonomis. Dan untuk O, berarti biaya pemesanan tiap kali pesan. Jadi kalau misalnya nanti ada soal berapa biaya persediaan, maka menjawabnya dari biaya penyimpanan ditambah dengan biaya pemesanan.
Nah, kalau berdasarkan soal ini, kalau misalnya ditanyakan berapa biaya persediaan dari contoh soal sebelumnya, berarti tinggal masukin aja biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan berarti Q 400 dibagi 2, kemudian dikalikan C-nya berapa persen? 25%. Dikalikan lagi dengan price-nya 400. Biaya penyimpanannya sebesar 20.000. Sedangkan untuk biaya pemesanan dari S 16.000 dibagi Q 400, kemudian dikalikan dengan O 500 rupiah. Nah, ketemunya juga 20.000. Berarti untuk biaya persediaan dari biaya penyimpanan 20.000 ditambah dengan biaya pemesanan 20.000. Hasilnya 40.000. Setelah kita menghitung Q atau jumlah pesanan yang ekonomis, kemudian menghitung biaya persediaan yang terdiri dari biaya penyimpanan sama biaya pemesanan, selanjutnya kita coba menghitung reorder point. Kalau reorder point, berarti adalah titik pemesanan kembali. Nah, titik pemesanan kembali ini rumusnya reorder point kita di sini ketikan ROP. Berarti lead time dikalikan dengan Q. Dengan ketentuan ROP-nya tadi reorder point. Sedangkan lead time ini adalah tenggang waktu antara pemesanan dengan barang tiba di gudang. Sedangkan untuk Q berarti pemakaian rata-rata. Pemakaian rata-rata ini bisa dihitung per hari, per bulan, per minggu, bahkan per tahun. Kalau misalnya contoh soal untuk ROP berdasarkan soal sebelumnya, berarti ini ya yang diketahui. Kalau misalnya kita menghitung ROP nih, ROP berarti kan sudah diketahui S, P, C, O, sama Q-nya. Misalnya, perusahaan membutuhkan waktu 8 hari. Kemudian,
8 hari ini untuk melakukan pemesanan sampai persediaan yang dipesan ini diterima di perusahaan. Kemudian, setelah diterima, agar perusahaan tidak kehabisan persediaan, maka perusahaan sudah harus melakukan pemesanan kembali. Nah, jika unitnya sudah mencapai 80 unit. Nah, jadi berapa pemakaian rata-rata persediaan per hari dikalikan dengan lead time. Nah, jadi menghitung ROP, rumusnya tadi ROP adalah lead time dikali Q. Nah, lead time-nya 8 hari. Kemudian Q-nya lead time dari Q dibagi berapa? Kalau dalam 1 bulan 30 hari. Kemudian dikalikan dengan lead time-nya 8 hari. Nah, coba kita hitung ya. Lead time-nya 8 hari dikalikan ini kebutuhan unit per pesanan dalam 1 bulannya. Nah, jadi untuk ROP adalah 106 unit. Kalau di jadinya 107 unit. Kalau misalnya mau kita hilangkan desimalnya. Nah, untuk yang menghitung total biaya pemesanannya itu kan, dari pemesanan ini dalam dilakukan setiap 30 hari sekali. Jadi untuk ini pemesanannya dilakukan setiap 30 hari sekali. Makanya di sini tadi dibagi 30 karena asumsinya 1 bulan adalah 30 hari.